Dikenal dengan julukan Serambi Madinah, Ramadan di Gorontalo memberi warna tersendiri. Setiap alur waktu memiliki makna dan tradisi. Pesonanya terjaga, menciptakan semarak Ramadan di Gorontalo. Lahir dari filosofi adat bersendikan syara dan syara bersendikan kitabullah. Tradisi masyarakat Gorontalo selalu berlandaskan pada nilai-nilai syariat Islam. Menjadi cerminan ketaatan dan juga kebersamaan masyarakat Gorontalo. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai bentuk kearifan lokal dan menjelma semarak di bulan Ramadan. Ramadan, bulan suci penuh keberkahan. Menyambut datangnya Ramadan, masyarakat Gorontalo memanfaatkan waktunya untuk aktivitas kebersihan. Dari membersihkan lingkungan rumah hingga bergotong royong membersihkan masjid. Sudah menjadi tradisi untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan dalam keadaan bersih agar dapat menjalani ibadah dengan tenang dan nyaman. Tradisi mempersiapkan diri ini tak sebatas pada kesiapan lingkungan, namun juga pada kesegaran dan kesehatan tubuh. Salah satunya melalui tradisi bacoho atau mandi keramas dengan rempah tradisional. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Rempah tradisional yang digunakan untuk bacoho berasal dari tumbuh-tumbuhan yang dapat ditemukan di alam sekitar. Tumbuh-tumbuhan ini memberikan keharuman juga khasiat bagi kesehatan rambut dan kulit kepala. Seperti daun kencur atau umopoto, daun lemon atau limu tutut, daun pandan atau ponda, daun serai atau timbua lemonu, daun kunyit atau dunga ala wahu, onumo atau daun nila, juga kelapa parut yang sudah tua. Setelah seluruh bahan rempah terkumpul, kemudian diolah menjadi campuran untuk bacoho. Rampai ini disebut juga bongo yiladu. Proses pembuatan bongo yiladu cukup unik. Awalnya, daun-daun rempah diiris atau dipotong kecil-kecil, kemudian dicampurkan dengan kelapa yang sudah diparut. Setelah itu, campuran dipindahkan ke wadah yang lebih besar untuk dicampur dengan bara dari tempurung. Bara dimasukkan ke dalam rampai ragam rempah dan parutan kelapa serta diaduk secara merata hingga bongo yiladu berwarna kecoklatan, merebahkan aroma wangi yang khas. Sebelum dipakaikan pada kepala, bongo yiladu terlebih dahulu dicampur lagi dengan parutan kelapa kering dan sedikit air. Segenggam rancaman bongo yiladu pun kemudian diperas ke kepala. Proses ini dilakukan berulang hingga seluruh permukaan kulit kepala dan rambut tercampur dengan bongo yiladu. Ternyata dia punya manfaat juga untuk rambut. Selain dia bisa bikin harum, dia juga bisa bikin tidak cepat rambut putih. Ibu juga sering kayak ini. Jadi sampai kulit-kulit kepalanya juga ya. Manfaatnya lo mau luhu lo bongo yiladu itu, menurut orang-orang tua, dia mau inta mali walalo, mali bauban. Nah, satu kelembapan rambut itu terawat, kesuburan rambut juga terawat.
Bacoho. Tradisi keramas menggunakan bongo yiladu yang telah ada sejak zaman leluhur. Mengandung manfaat menyehatkan kulit kepala, menjadikan rambut hitam dan berkilau dan tidak beruban, serta menguatkan akar-akar rambut. Untuk menyempurnakan prosesi bacoho, masyarakat juga melakukan tradisi baraho, yaitu mengasapi rambut setelah keramas. Wadah yang terbuat dari tanah liat atau politube digunakan untuk meletakkan bara tempurung. Tak lupa, serbuk dupa turut ditambahkan sehingga merembahkan aroma harum. DP fungsi baraho itu satu, dia untuk melembutkan rambut. Kedua, dia tahan tidak cepat bauban atau walalo. Ketiganya, harum-harumnya itu. Menyambut Ramadan tak lengkap rasanya tanpa mempersiapkan perlengkapan ibadah untuk sholat. Di Gorontalo, terdapat tradisi merendam kain-kain yang digunakan untuk sholat dengan ramuan harum tradisional yang disebut langgilo. Bahan yang digunakan untuk langgilo ini sama dengan bahan rempah pada tradisi bacoho. Perbedaannya, untuk membuat langgilo, bahan rempah tersebut direbus hingga mendidih. Air rebusan rempah itulah yang kemudian digunakan untuk merendam ataupun membilas perlengkapan sholat. Tambah air yang biasa. Aku boleh coba ini tidak, Tuan? Ya, silakan. Langgilo, ramuan yang telah digunakan sejak dahulu kala sebagai ganti pengharum. Memberikan aroma dengan wangi yang khas pada perlengkapan sholat seperti mukena, sarung, dan juga sajadah. Ini kayak mencuci pada umumnya. Perlengkapan sholat menjadi bersih, harum, juga menyegarkan indera penciuman. Walaupun zaman telah berganti, namun langgilo tetap dilestarikan sebagai wujud sukacita menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Inilah semarak di awal Ramadan yang selalu ditunggu di Gorontalo, yaitu tradisi kokoo sahur atau ketuk sahur. Bagi kami warga Gorontalo, kokoo sahur adalah wujud kebahagiaan dapat dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun ini. Sejak pukul 3 dini hari, saya dan para pemuda Desa Ayula, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonebolango, telah menelusuri jalan-jalan perkampungan. Langkah kami beriringan dengan irama musik ala bangun sahur yang dimainkan menggunakan instrumen-instrumen sederhana. Membangunkan masyarakat sekitar untuk menikmati santap sahur. Tradisi kokoo ini sudah dilakukan turun-temurun. Mulai dari menggunakan instrumen musik tradisional hingga modern yang ditambahkan snare drum dan drum bass. Walaupun demikian, satu yang selalu menjadi ciri khas dari kokoo, yaitu pentungan bambu yang diketuk secara terus-menerus hingga menciptakan irama yang khas. Pentungan bambu ini telah ada sejak awal tradisi kokoo dilaksanakan dan terus dipertahankan hingga saat ini. Jika di tempat ini kokoo hanya dilakukan oleh sekelompok pemuda, maka di pusat kota tradisi ini berlangsung lebih meriah. Kokoo sahur menjelma perayaan di awal Ramadan dengan iring-iringan warga dari berbagai kecamatan, lengkap dengan sound system yang membahana.
fajar mulai menyingsing. Pemandangan di Simpang 4 Barito tampak berbeda. Sejumlah warga telah memadati jalanan sejak selepas subuh. Terpantau salah seorang dai memberikan ceramah dengan gaya khasnya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita. Para jamaah hikmat mendengarkan dan sesekali terbawa suasana. Inilah dakwah jalanan Simpang 4 Barito, tepat di batas wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan berkah. Tradisi dakwah jalanan ini telah berlangsung sejak tahun 1998. Bermula dari kebiasaan masyarakat Gorontalo yang gemar berkumpul setelah subuh di bulan Ramadan. Salah satunya kegiatan dakwah untuk semakin meningkatkan keimanan sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah. Tak sebatas itu saja, kemaslahatan dakwah jalanan juga turut mengubah kesan Simpang 4 Barito yang dahulu menjadi tempat tawuran para pemuda dari dua wilayah yang berbatasan. Ngabuburit di Gorontalo tak kalah semarak dari daerah-daerah lain di Indonesia. Para pemuda di Desa Teratai, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo, mengisi waktu mereka dengan bermain meriam bambu yang disebut bunggo. Memainkan bunggo cukup mudah dilakukan. Sebelumnya, pastikan bambu yang digunakan adalah bambu yang kering. Posisikan moncong bunggo lebih tinggi dari bagian pangkal. Tidak lupa, bagian pangkal diisi dengan minyak tanah. Sebatang kayu kecil yang dicelupkan ujungnya pada minyak tanah dapat digunakan sebagai alat penyulut api. Kemudian, api disulut melalui lubang kecil pada pangkal. Tiup bagian pangkal melalui lubang tersebut untuk memadamkan apinya dan mengeluarkan asap. Bunyi dentuman pun akan terdengar setelah kepulan asap keluar dari moncong bunggo. Langkah ini dilakukan berulang kali hingga bunggo panas. Semakin panas bunggo, maka semakin keras pula dentuman yang dihasilkan. Walaupun tidak dibutuhkan keahlian khusus memainkan bunggo, namun kewaspadaan tetap harus diutamakan. Hati-hati saat menyulut api, agar tidak mengenai wajah. Bunggo, permainan tradisional sederhana namun mengandung makna nilai-nilai luhur. Selain sebagai wujud kegembiraan akan kehadiran Ramadan, juga sebagai bentuk pelestarian tradisi. Selain itu, melalui permainan bunggo, turut melatih kreativitas dan keberanian para pemainnya. Semarak bunggo tidak hanya ditemukan saat ngabuburit saja, namun juga pada perayaan Tubilo Tohe menjelang Idul Fitri. Assalamualaikum Ayah. Waduh, lagi apa nih Ayah? Ya, sedikit nyari dikit. Kegiatan berbagi di bulan yang mulia ini senantiasa terjaga dari generasi ke generasi. Assalamualaikum Ibu. Walaupun dengan pemberian yang sederhana, namun memberi kesan yang besar bagi mereka yang menerima. Memberi semangat dan asa untuk menjalani Ramadan dengan sukacita, dan bagi mereka yang memberi, semakin memupuk syukur dalam diri. Semoga bisa membantu ya Bu ya. Kita permisi dulu Bu.
Selepas ibadah sholat tarawih, sebagian jamaah tidak langsung meninggalkan masjid. Para jamaah bersama-sama melaksanakan tadarus Al-Quran, mengharap berkah dan pahala di bulan Ramadan. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan langgam khas Gorontalo terdengar dari pengeras suara tiap-tiap masjid di seluruh penjuru Gorontalo. Langgam ini senantiasa terdengar selama 30 malam di bulan Ramadan. Semarak Ramadan di Gorontalo tidak hanya berupa perayaan ragam tradisi, namun juga dipenuhi dengan giat untuk semakin meningkatkan keimanan dan meraih berkah Ramadan. Ada yang unik dari Gorontalo saat Ramadan memasuki malam ke-15. Masyarakat akan berdatangan dari berbagai tempat, memadati lapangan di Kecamatan Batu Daak, Kabupaten Gorontalo untuk berburu kacang dan pisang. Tradisi malam kunut ini telah dimulai sejak tahun 1901, di mana ketika tiba pertengahan Ramadan, masyarakat yang tinggal di pegunungan Batu Daak akan turun dari gunung untuk melaksanakan ritual. Setelah ritual berakhir, mereka melanjutkan dengan menikmati kacang dan pisang secara bersama-sama. Assalamualaikum, Bu. Aku mau kacang sama pisang ya. Kacangnya 5.000 sama pisangnya 10.000. Tidak hanya sekadar membeli kacang dan pisang dengan harga yang murah, namun juga masyarakat turut menikmati sajian ini sambil bercengkrama. Semarak ini dinamakan dengan tradisi kaca wawulutu atau tradisi malam kunut. Terima kasih banyak, Bu. Tradisi yang berlangsung di Kabupaten Gorontalo ini tidak hanya mendapat dukungan dari pemerintah. Karena itulah tradisi ini diselenggarakan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo. Dan juga dengan beragam acara tentunya. Seperti lomba makan kacang dan pisang, lomba tarik tambang, dan juga pagelaran budaya. Nah, hal inilah yang kemudian menambah antusias masyarakat dan menambah semarak Ramadan di Gorontalo. Tradisi yang berlangsung selama 3 malam ke depan ini tidak hanya memiliki histori yang unik, namun juga mengandung filosofi yang menyiratkan peradaban dan persatuan masyarakat Gorontalo. Kenapa kacang dan pisang itu? Satu, rasanya keduanya itu saling berpadu dan enak, lezatnya luar biasa. Kenapa kacang? Nah ini, dan kenapa di malam kunut? Saya jelaskan dulu kacang dan pisang. Kacang, kenapa kacang? Kacang itu ditanam hanya sebiji, ditanam tapi jadi besar. Jadi banyak hasilnya. Begitu juga pisang, hanya sepohon jadi banyak. Kenapa? Kacang, sepohon, sebiji jadi hidup rukun. Keluarga banyak, rukun, tidak pernah terjadi apa-apa. Begitu juga pisang. Pisang itu hanya sebatang, jadi hidup rukun. Nah, dari filosofi ini, itu orang tua kita berharap mudah-mudahan siapa yang mencicipi ini akan seperti kacang dengan pisang itu. Kerukunan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Memasuki hari ke-27 Ramadan, semarak di Gorontalo kian sempurna. Seluruh wilayah bumi Serambi Madinah ini akan dipenuhi oleh binar dari lampu botol. Tumbilotohe. Inilah tradisi turun-temurun yang masih lestari hingga saat ini. Tumbilotohe sendiri
disebut juga sebagai tradisi malam pasang lampu. Sebuah perayaan yang menandakan berakhirnya Ramadan di Gorontalo. Dimulai pada malam ke-27 Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemasangan lampu botol dimulai sejak waktu maghrib hingga subuh menyapa. Seluruh masyarakat Gorontalo turut merayakan tradisi ini. Telah ada sejak abad ke-15 Masehi. Tumbilo Tohe awalnya berupa wango-wango, semacam obor yang terbuat dari seludang kelapa. Wango-wango kemudian berganti tohe tutu, yaitu lampu yang terbuat dari getah damar berbalut daun woka. Nyala lampunya lebih tahan lama dan menyeruakan wangi yang khas. Seiring dengan berkembangnya zaman dan semakin sulitnya bahan-bahan ini ditemukan, Tumbilo Tohe pun kini menggunakan lampu-lampu botol. Tumbilo Tohe, malam seribu cahaya di Gorontalo. Nyaris tak ada sudut kota yang terlewatkan oleh kemilau malam pasang lampu. Kilaunya semakin benderang, ditambah gemerlap warna-warni lampu hias. Pesona Tumbilo Tohe melengkapi kesempurnaan semarak Ramadan di Gorontalo. Pendar cahaya yang dahulu ditujukan untuk menerangi jalan menuju masjid, kini menjelma identitas Ramadan di Gorontalo. Dahulu, cahaya-cahaya ini memiliki makna, yaitu sebagai penunjuk jalan untuk meraih keberkahan di malam Lailatul Qadar. Kini, tradisi ini tetap dipertahankan dan menjadi perayaan kebanggaan dari masyarakat, bahkan menambah semarak Ramadan di Gorontalo. Pergi ke kantor, ketemu Pak Basir. Singgah sebentar di rumah Fatin. Ramadan akan segera berakhir. Mohon maaf lahir dan batin.